Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Walna, Prodi Teknik Informatika, dan pada kali ini saya akan membahas mengenai AR atau Augmented Reality. Nah, apa sih itu Augmented Reality? Jadi, Augmented Reality itu atau AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital konten yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented Reality memperbolehkan penggunaan melihat objek maya dua dimensi atau tiga dimensi yang memproyeksikan terhadap dunia nyata. Dan di sini saya akan memperlihatkan videonya. Hi, this is Cami from Torch, and today I'm showing you an example of a real estate use case for augmented reality. We sat down with realtor David Gamble and learned about the relationships he creates with his clients and how important it is for him to act as a resource for them throughout the home buying process. This concept is designed to initially be experienced at an open house and give visitors the chance to learn more information about the houses in the area while waiting for a chance to talk to the realtor himself, or even to learn more without talking to anyone. In this app, we can see some highlighted houses being shown from the surrounding area because David let us know he often gets clients that want to see similar houses near the current open house. They hover over a photo of the house, and hanging down in front is details about that house, like price and number of rooms. If we look above, we can see that we have the option to filter the listings. I'm going to choose 2+ bedrooms so we can see the results change in front of us. Awesome. Let's try that one more time and select 2+ bathrooms to see that change. It's really cool that we're curating our results here. Let's try tapping one of the houses and seeing what happens. Looks like the house is growing larger and the current details expanded while also giving us its house. On the left, we can see a mortgage specialist who can help us secure loans if we need one. And on the right, we can see a few photospheres taken from inside the home. Let's select one of the photospheres and enter our potential. We now have a fisheye view of the space reusing 360 images realtors use all the time. Now that I have an idea of what this property looks like, I'm really excited to see the place in person. So I'm going to try and schedule a meeting to realtor by selecting on a card that's been hovering. The takes us to where we're able to contact him directly. I hope you liked this project example that gives Realtor an interactive way to connect with home buyers with additional resources and information. If you'd like to see some more, be sure to check out our website, app, and our other use cases on YouTube. Thanks for watching. Dapat dilihat, video tersebut adalah memperlihatkan objek maya dua dimensi atau tiga dimensi yang memproyeksikan terhadap dunia nyata. Oke, dan di sini ada cara kerja augmented reality. Nah, AR ini dapat ditampilkan di berbagai perangkat seperti handphone, kacamata khusus, kamera, layar, webcam, dan sebagainya. Perangkat-perangkat tersebut akan berfungsi sebagai output device. Mengapa output device? Karena akan menampilkan sebuah informasi berupa bentuk video, gambar, animasi, dan model video tiga dimensi yang perlu digunakan. Oke, di sini saya akan menampilkan atau memperlihatkan video tiga dimensi yang berupa kacamata khusus. Learning with augmented reality. Itulah tadi video cara kerja augmented reality pada kacamata khusus. Selanjutnya augmented reality. Nah, augmented reality ini atau AR menggunakan teknologi SLAM, sensor, dan pengukur kedalaman. Misalnya, pengumpulan data sensor untuk menentukan satu lokasi, menghitung jarak dari lokasi sebelum ke lokasi tujuan, dan lain-lain. Dan di sini ada komponen pendukung AR. Yang pertama ada kamera dan sensor. Kamera dan sensor ini digunakan untuk mengumpulkan data informasi, kolaborasi dengan pengguna dan mengirimkan untuk diproses. Kemudian yang kedua proyeksi. Nah, komponen ini mengacu pada proyeksi kecil, misalnya semacam headset AR. Alat tersebut mengambil informasi dari sensor dan memproyeksikan konten yang komputerisasi ke permukaan untuk dilihat. Metode augmented reality. Metodenya ada dua. Yang pertama ada marker based augmented reality, yang dimana jenis AR ini memerlukan objek visual khusus dan kamera untuk memintanya. Objek visual biasanya berbentuk apa saja, dari kode QR yang dicetak sehingga simbol khusus. Yang kedua ada markerless augmented reality. Nah, ini digunakan untuk teknologi GPS, pengukur kecepatan, kompas digital, serta akselerometer yang tertanam dalam perangkat untuk menyediakan data berdasarkan lokasi kamu. Di sini ada tools praktikum augmented reality. Yang pertama ada Unity, Foria, kemudian yang ketiga Mono Develop, yang keempat Java, dan yang kelima Android. Metaverse. Nah, apa sih itu metaverse? Metaverse adalah dunia virtual tiga dimensi yang diciptakan menggunakan teknologi augmented reality
virtual reality dan video di mana pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lain secara virtual, dan ini adalah videonya. Mari kita saksikan. Last year and a half, a lot of us who work in offices have gone remote. And while I miss seeing the people I work with, I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're going to need better tools to work together. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, those chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief. Okay, so Things ready. crap. Presentation. Good luck. Space to de-stress and focus on the task at hand. And when you're ready to share what you've been working on, you can... Wait, where's Mark? I think in the middle of something. Nah, itu tadi contoh video metaverse. Selanjutnya kita beralih ke penerapan AR dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada filter. Siapa sangka fitur atau filter Instagram ini tersedia pada platform sosial media di Instagram, merupakan salah satu hasil augmented reality, dan filter tersebut diciptakan dalam bentuk 3 dimensi dengan menggabungkan teknologi artificial intelligence atau AI dan augmented reality. Kemudian yang kedua ada Google Translate. Nah, siapa yang tidak tahu tentang fitur Google Translate? Dengan menggunakan fitur yang satu ini, semua orang bisa menerjemahkan sebuah kata dari satu bahasa ke bahasa lain tanpa ada batasan. Ditambah lagi, saat ini Google Translate sudah berkembang cukup pesat. Dalam versi terbarunya, pengguna sudah dapat menerjemahkan sebuah meme hingga petunjuk jalan ke dalam bahasa lain, hanya dengan mengarahkan kamera ke Google Translate para tulisan yang tidak dimengerti, maka tidak perlu waktu lama menerjemahkan dari kata tersebut akan segera muncul. Kemudian yang ketiga ada Google Maps. Nah, hanya sebagian orang saja yang tahu bahwa Google Maps merupakan salah satu contoh dari augmented reality. Hal ini digunakan pada fitur Live View yang tersedia di dalam Google Maps. Dalam fitur ini, pengguna akan mendapat banyak fitur yang sangat membantu. Fitur yang paling menarik adalah pengguna akan memperoleh informasi petunjuk arah beserta perkiraan jarak tempuh yang harus dilalui. Selain itu, dengan adanya memungkinkan pengguna dapat melihat lokasi yang dilalui secara nyata melalui perangkat pintar. Nah, itu tadi beberapa contoh penerapan AR di kehidupan sehari-hari. Oke, penjelasan atau materi mengenai AR hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.